Oke. Ya, Instagram udah nyala, YouTube udah nyala. Kalau gitu tidak ada lagi selain memulai. Ya, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam teman-teman sekalian. Bonsoir à tous. Merci de votre participation. Terima kasih telah berpartisipasi bergabung dalam acara Swaguru yang berjudul Deep Talks Kui DTS, sebuah forum di mana anak-anak muda, kaula muda, terutama generasi milenial ke bawah ya, generasi Z, generasi Alpha dan seterusnya, berbicara tentang yang dalam-dalam gitu, yang mendalam, yang berat-berat gitu. Topik-topik yang sekiranya mungkin diperbincangkan di tongkrongan aja atau bersama bestie sampai berlarut-larut malam gitu. Intinya eksklusif lah gitu, orang-orang terdekat aja kan biasanya kan. Tapi kini kita membuatnya inklusif. Siapapun bisa bergabung, bisa berpartisipasi. Nanti siapapun nih, mau yang dari IG, dari Zoom, dari YouTube, bisa komentar atau bertanya gitu. Jadi terbuka untuk siapa aja. Ya harapannya sih lebih banyak anak-anak muda ya, generasi Z dan milenial gitu. Atau mungkin biasanya klaim-klaimnya nih yang di atas generasi milenial jiwanya muda gitu. Jiwanya muda. Biasanya gitu tuh. Nah, tapi uniknya kita di sini tidak sendirian. Jelas lah nggak sendirian, banyak, ada 31 alhamdulillah. Kita akan dibimbing oleh narasumber kita, Bang Dame. Mari kita sapa dulu. Sapa dulu Bang Dame. Bang Arif, Gilang, Bogi dan teman-teman. Ya, thank you, luar biasa. Terus kita kedatangan guest speaker juga yang mungkin mewakili anak muda, Bogi Delanov. Wah, namanya keren banget nih, kayak orang Rusia. Mantap. Gimana? Halo semua. Iya, Mas Bogi ini musisi ya. Udah ada ini ya, single ya, Pink City. Ada dua. Ya, Pink City sama Forever. Gila. Wah, ya. Boleh lah. Udah ada di Spotify ya? Ada di Spotify ya. Alhamdulillah di mana-mana lah. Sudah melantai ya. Karir nanti kita sudah melantai. Nanti kita dengar mungkin ya. Bisa enggak? Boleh. Boleh. Boleh ya, di akhir nanti kita boleh. Aku puterin aku setel. Boleh. Oke. Nah, aku sendiri Muhammad Arif, salam kenal, berlaku sebagai host di sini yang perannya mungkin ya menjagalah dan mengawasi tata tertib dan nanti bertanya-tanya lah gitu tentang topik dan di sini ini. Juga aku tidak sendiri. Host kedua ya, mewakili milenial juga dengan tema I overthinking, there am I, ya kan? Iya. Jadi yang itu mungkin apa ya? Aku mungkin host yang lebih menekankan kepada seseorang yang jadi banyak nanya ini, karena orang yang paling overthinkingnya nih. Bagus. Gitu. Aku di sini biar aku akan. Aku ya, sebelumnya perkenalkan Gilang Ramadan di sini, kreator juga. Teman-teman bisa ngeliat aku mungkin beberapa kali di YouTube kalau soal dunia kampusan. Publik mahasiswa ya. Presiden Republik Mahasiswa, udah jadi presiden sebelum 2024 ya, luar biasa. Wah, mantap. Jadi gimana Bapak Gilang, kita berbicara tentang overthinking ya. Overthinking, gimana nih? Kalau ngomong overthinking sih ini kayaknya harus dibahas buat apa ya, kita semua gitu, karena emang nggak cuma anak muda sih overthinking gitu. Tapi belakangan ini kan emang lagi ramai soal apa ya, mental health gitu. Overthinking sendiri kan paling mengganggu mental health gitu kan. Iya. Makanya ini banyak anak muda tuh yang healing gitu. Mental health day kan? Bahasa. Mental health day kan? Iya. Kan? Kapan sih? Iya.
Kemarin. Nah, iya. Tentang itu hari Health Day sedunia gitu kan, dimana mental kita tuh harus baik, kita harus terjaga gitu. Tapi di apa ya, di era saat ini yang sosmed sangat menyerang, ya kan. Terus teman-teman kok kayaknya berlari lebih cepat dibanding kita. Terus banyak orang menaruh harapan gitu. Oh, ini anakku pasti nanti bisa lulus kuliah sukses dan lain-lain. Kan itu bikin kita kayak, gimana nih kalau nggak berhasil gitu kan. Overthinking itu tuh yang menyebabkan apa ya? Sebenarnya kita udah perform, tapi kita masih kurang puas sama perform kita, akhirnya malah demotivasi gitu. Makanya kita harus cari tahu nih, semoga di diskusi kali ini, therefore am I gitu ya. Aku harus melakukan apa nih? Langsung ketemu jawabannya. Oke. Tadi ya itu dimention banyak ya. Judulnya itu I overthink, therefore am I ... tanda tanya gitu. Jadi dia bertanya gitu, therefore am I bla bla bla. Teman-teman ngisi apa aja, bisa I don't know, pasien atau orang yang belum nikah atau siapa gitu. Titik-titik itu isilah predikat gitu kira-kira. Am I ... isi predikat apapun itu. Polisi, kaisar, terserah. Nah, ini yang penting, I overthink therefore am I itu merujuk pada, sebenarnya mungkin teman-teman gak perlu jadi filsuf untuk tahu ini referensinya ke siapa ya. Seseorang filsuf namanya René Descartes, dia mengatakan I think therefore I am. Kata-kata yang sama aku temukan, tahu gak di mana? Dijadikan status Line, cuitan Twitter, terus bio Instagram. Jadi ini banyak banget nih, sebar luas nih. I think therefore I am. Cogito ergo sum gitu. Tapi nggak tahu ya, ngerti atau enggak tuh mereka. Ya, dari sini kita bisa belajar. Aku banyak stalking ya. Kalian nggak itu. Tapi yang penting kita akan membahas overthinkingnya aja. Ya, overthinkingnya. Judul itu hanya dibuat ya biar lebih catchy aja gitu. Merujuk pada apa nih gitu. Tapi mungkin nanti kita bisa mengaitkannya ke sana gitu. Apa sih maksudnya I am itu apa sih sebenarnya? Nanti ke situ mungkin ya. Dan itu urusannya Bang Dame nanti. I overthink gitu. Overthinking. Kita mulai aja ya. Kita mungkin mulai dari Bang Dame dulu. Kira-kira ini kenapa nih overthinking itu apa, dan kenapa semakin marak terjadi di zaman kita? Kira-kira apa? Terima kasih. Dipersilakan, the floor is yours. Bang Dame. Teman-teman, Bang Arif, Bang Gilang, ini ada Triana, bisa di-mute dulu boleh? Triana Fadila. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa bersama-sama belajar, dan mudah-mudahan ini kita dapat inspirasi yang membantu kita untuk lebih sadar siapa diri kita, lebih bahagia, lebih menikmati hidup, lebih standing, lebih kokoh sebagai I am gitu ya. Hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam kehidupan kita, khususnya dalam tradisi Islam Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, istilah overthinking ini memang lagi marak sekarang. Dan kita di sini sebetulnya menunjukkan pada anak-anak muda, tapi overthinking ini juga terjadi pada semua orang, termasuk saya sebenarnya kalau dibilang. Kalau dalam tradisi di meditasi misalnya di Buddhism gitu pun, ataupun di Vedanta, kalau di situ dikatakan ini semacam ini Bang Arif, monkey mind. Oke, pikiran monkey mind gitu. Ya. Monyet itu sebagai simbol lompat bergelantungan lompat sana sini. Bergelantungan lompat sana sini. Tapi kalau dalam tradisi Islam bilang, ini boleh dibilang, di sini boleh kita teliti sama-sama, overthinking itu sebetulnya setan. Setan. Gitu. Setan ya. Iya, setan. Iya. To the point banget. Wah. Iya, setan gitu. Karena setan itu perannya dia menggoda, ya kan? Menggoda. Sampai kita tergoda gitu kan. Jadi setan itu kan selama ini digambarkan sebagai, kalau di versi Jawa atau versi di
Pocong, Gondorowo gitu dan macam lah. Kalau kita ke bioskop itu banyak banget tuh film-film laku keras gitu kan. Pengabdi Setan, terus dia jadi makmum gitu, macam-macam gitu. Pokoknya hampir di bioskop-bioskop Indonesia itu banyak banget sebetulnya tentang kita sebut sebagai setan. The manifestation of satanic gitu. Ya. Jadi sekarang nih anak-anak muda perlu tahu tuh, overthinking itu sebetulnya pikiran yang berlebihan, yang dalam bahasa tradisi agama sebetulnya yang selama ini disebut sebagai setan, Gilang gitu. Coba gimana? Coba kalau ikutin langkah-langkah setan, tambah ribet nggak? Ribet banget ya. Iya kan, misalnya, terjerumus. mantan lu kemarin, misalnya Gilang nih, mantan lu kemarin cowoknya ganteng banget lu. Oh iya, nah masuk tuh pikiran kan, begitu masuk kepo dong di Instagram gitu. Tambah liar jadi mendramatisir sampai kemudian ngapain saya sampai 3 jam tadi berpikir seperti itu. Nah, dia menggoda kita. Nah, jadi pertama itu dulu disadari teman-teman. Overthinking itu istilah yang langsung masuk ke anak muda atau kepada sekarang ini pikiran yang tidak bisa berhenti beraktivitas. Oke? Okay? Ya. Atau misalnya orang ditagih hutang gitu ya. Tagih hutang seminggu lagi bayar. Itu kan jadi overthinking tuh. Nah, gimana nih bayarnya nih gitu. Atau mengingat-ingat masa lalu. Masa lalu bisa yang lalu, yang lalu, macam-macam. Kemudian nanti Ukraina akan berperang sama Rusia. Beritanya berarti masa depan, khawatir. Liar lagi tuh pikiran kemana-mana gitu. Jadi teman-teman, overthinking ini sebenarnya satu aktivitas berpikir yang sudah tidak bisa terkontrol, iya nggak? Bisa nggak dibuat bilang begitu ya? Pikirannya nggak bisa dikontrol. Bisa nggak dihentikan pikiran? Nggak bisa gitu. Karena pikiran itu sifatnya itu ya aktif gitu. Nah, supaya dia bisa, jadi jangan pernah menganggap bisa menghentikan pikiran. Nggak akan bisa. Mengontrol pikiran. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi jangan pernah menganggap bisa mengontrol pikiran. Nah, hamba mikir tuh. Gitu. Jadi gimana solusinya? Nah, disinilah sebetulnya kita kembali ke pondasi yang sering disampaikan di Swaguru, knowing yourself, mengenal diri. Jadi pikiran sifatnya itu aktif. Dan pikiran sifatnya itu selalu muncul kategorial. Pasti ada positif, negatif. Nyaman, tidak nyaman. Selalu ada dualitas. Dan ini nggak bisa diakurin. Polarisasi selalu ada. Sekarang kan nanti 2024 terjadi polarisasi. Udah mulai tuh digaung-gaungkan tuh mulai tuh. Udah mulai tuh heboh tuh. Dan kita ikut gitu loh. Nah, bayangkan kalau orang itu tidak sadar bagaimana sifat pikiran gitu. Ya. Pikiran itu mau lemah atau kencang itu tetap over gitu. Kalau lemah misalnya, aduh saya nggak berdaya nih. Nah ngikut tuh bekerja kalau nggak berdaya gini nih, kalau nggak berdaya begini. Sampai dia aduh udah mending bunuh diri aja deh. Nah itu jadinya diikut. Nah ini nanti Bogi bicara nanti pengalaman dia mengenang kembali bagaimana overthinking ya Bogi ya. Yeah. Dan bagaimana itu tiba-tiba begini sifat pikiran. Jadi jangan pernah berpikir mau mengontrol pikiran. Mau meditasi, mau zikir, mau saat teduh, terus nggak bisa itu. Nggak akan pernah bisa. Jadi gimana caranya? Mengenal diri. Diri yang mana? Nah pertama kan kita sadar ada badan ini. Tapi begitu kita mulai tutup mata, kita memasuki Gilang namanya alam pikiran. Begini. Bentuknya apa? Gambar, ingatan berarti ada makna, thoughts, ada perasaan, ada imajinasi, ada macam-macam. Kasih nama deh di situ. Mohon maaf, bahkan ya Tuhan yang selama ini sering disampaikan ke kita, jangan-jangan itu bentuk pikiran. Ya, Tuhan yang hadir sebagai konsep pikiran.
yang berkuasa, yang menguasai, menjaga kita, bahkan menghukum gitu, mengasihi gitu ya. Jadi pikiran begitu. Ya, setan juga bentuk pikiran. Jadi segala macam bentuk pikiran yang menggoda kita, membuat kita jadi terpuruk, membuat kita tidak sadar, itu namanya Gilang setan. Clear ya? Nah, tapi berarti overthinking wajar ya? Udah sifat pikiran begitu. Oh, udah sifat pikiran. Oke. Nah, kedua, ada nggak pikiran yang memuliakan? Ada. Menyemangati? Ada. Menguatkan? Ada. Nah, pikiran yang menguatkan, menyelamatkan, membesarkan, terus membuat kita percaya diri, membuat kita jadi tangguh, itu apa namanya? Nah, itulah sebetulnya versi baiknya itu yang selama ini disebut sebagai malaikat. Nah, gitu Gilang. Makanya kayak orang afirmasi, quote-quote bagus, itu kan manifestasi dari malaikat datang ke kita, jagain kita, benar nggak? Coba kalau ditanya, quote apa yang tiba-tiba setiap dibaca langsung kuat gitu loh. Kalau aku contohnya waktu galau gitu ya, terus langsung kayak apa sih? Kalau di awal-awal putus tuh kan overthinking kan, tadi yang dibilang. Terus ada ya, setan itu nongol. Iya, setan itu nongol. Terus tapi ada malaikat juga yang kita udah Dami bilang, kayak quotes-quotes untuk mengikhlaskan bahwa Tuhan tuh kalau mengambil sesuatu tuh pasti ada penggantinya yang lebih baik, kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya cuma kayak menghibur diri aja sih gitu. Iya, nah, tetap galau gitu. Dan itu belum permanen. Jadi ada kontra pikiran Bang Arif. Ada pikiran yang melemahkan, membuat kita tambah suffering. Ada pikiran yang ya menghibur lah. Ya pasti ada, siapa tahu nanti ada yang lebih baik, yang lebih bisa mendukung kamu. Itu bentuk pikiran juga. Nah itu bisa disebut malaikat kamu, tapi belum tangguh. Nah gimana nih caranya supaya kita bisa melampaui nih pikiran ini nih. Jadi pertama tadi dari saya paham ya, overthinking itu dalam bahasa tradisi sebetulnya tadi disebut monkey mind. Tapi dalam tradisi spiritualitas Islam disebut itu setan sebetulnya. Jadi jangan ragu-ragu ngomong itu setan. Terus dimusuhin nggak? Ya memang itu bagian dari cerita pikiran. Kekhawatiran nama-namanya, kegelisahan, ketakutan, kepanikan, kebencian, dendam. Sebutlah nama-namanya semua. Bisa juga wajah, ada visualnya, ada rasanya. Tapi begitu Gilang misalnya mengkontra, memberikan satu bentuk kuat pemikiran yang lebih kuat, itu jadi penolong kan, penjaga, itu malaikat gitu. Malaikat itu kan intelek. The intelek, petugas-petugas yang diutus Tuhan menolong kita. Bisa nggak tiba-tiba setan ataupun pikiran yang tadi mengganggu itu tiba-tiba jadi guru pembelajar mengajari kita juga? Bisa. Pikiran dendam itu akhirnya, oh begini dendam ini. Jadi si dendam itu yang tadinya setan, dia bilang, aku datang tuh sebenarnya nguatin kamu loh. Biar kamu tahu kalau benci begini nih. Oh, nah begitu kita sadar, si benci tadi, si pikiran setan tadi, dia berubah menjadi malaikat. Disinilah kadang-kadang malaikat, kadang dia berubah jadi iblis, kadang dia berubah jadi malaikat. Sama kayak pikiran. Semua ada di mana? Di ruang batin. Nah itu yang waktu itu juga Arif cerita ketika dia overthinking. Tabrakan sampai sakit 3 minggu. Wah itu perang tuh di dalam. Nah di situ kasih tahu sama Arif. Nah ini juga saya kasih teman-teman. Pada saat ada pikiran yang berantem itu. Ini mewakili setan. Sampai kita ribet. Kita dilemahkan. Tapi tiba-tiba ada pikiran kontraan juga. Tapi kalah lagi. Sekarang ketika antar pikiran berantem, coba bisa nggak kamu? Siapa yang menyaksikan pikiran itu? Nah, siapa yang menyaksikan pikiran itu? Saat kita sadar, siapa nih yang sadar menyaksikan pikiran ini?
Nggak ada bentuknya tuh. Kalau ada bentuknya jadi pikiran lagi, Gilang. Nah, begitu sudah sadar menyaksikan pikiran itu, kita bisa describe yang sadar itu adalah the witness, subjek. Kita juga bisa kenali dia sebagai kekosongan, space. Kita juga bisa sadari dia sebagai peace itself. Ingat itu ya. Penyaksi, siapa ini yang menyaksikan pikiran? Tanya aja Gilang. Jadi gitu cara. Ini siapa sih yang menyaksikan pikiran ini? Perhatiannya dibalik, bukan lagi kepada objek pikiran, tapi dibalik kepada siapa nih yang menyaksikan pikiran. Begitu attention-nya balik ke subjek, tiba-tiba kita terdiam. Pikiran nggak aktif. Nah, itu yang disebut, kalau mau pakai bahasa religius, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, berlindung dari setan. Aku berlindung kepada Allah. Dari godaan setan yang terkutuk. Oke. Nah, gitu kira-kira. Jadi kalau teman-teman nanti mengucapkan a'udzubillah, itu perhatiannya bukan lagi ke pikiran. Jangan hadapilah setan, pasti kalah. Nah, pakai malaikat lagi, hadapinya pakai malaikat gitu. Pakai malaikat. Emang itu polaritas. Setan makanya dalam film-film itu malaikat ngadapin setan itu sendiri. Konstantin kan malah lebih jago setan kadang-kadang. Tom and Jerry juga gitu kan. Nah, ada tuh di kanan yang apa setan ngomong malaikat gitu. Itu ya berantem nggak ngelakuin apa-apa. Itu kira-kira. Jadi udah mulai dapat ya. Jadi sang saksi, terus space. Nah, dalam space itu tanpa batas. Perhatiannya yang dipindahin. Kalau mikirin mantan, overthinking dong. Wah, ini setan lagi nongol nih. Kayak senyum sendiri. Setan lagi nongol nih gitu ya. Terus itu, tarik nafas. A'udzubillah minasyaiton. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Tapi kayaknya nggak seru nih kalau Bogi nggak cerita dulu nih pengalaman di overthinking nih kira-kira itu. Wah, aduh. Banyak. Bogi nih cerita dulu nih. Oke. Langsung aja silakan, Mas Bogi. Yo, Bang Bogi. Jadi ya yang tadi Bang Dame bilang ya, overthinking itu udah kayak bagian dari hidup aku sendiri gitu. Jadi terutama pas lagi aku ibaratnya mulai dewasa lah, di atas 18 udah mulai dilepas sama orang tua segala macem. Justru di situ aku tidak mendapatkan guidance lagi gitu kan. You have to do it yourself gitu kan. Nah, disitulah justru derasnya setan tadi tuh malah mengalir banget. Tadi bener sih kata Bang Dami. Jangan karena memang sudah tabiat alami manusia kan untuk bahwa pikiran itu sebenarnya jalan terus. Tapi kalah atau enggaknya menurutku ya yang menjadi suatu problematik sendiri untuk aku gitu. Jadi di tahun 2000 katakan sekarang tahun 2022, 2019 lah, di situ aku mulai merasakan sebuah anggap saja sebuah sakit lah gitu ya, sebuah sakit di mana jantungku itu tidak, bilang aja ada abnormal lah ya kan. Wah, aku diagnosa tapi aku mencari dokter kemana-mana nih, udah nyari dokter sini sana sini, orang bilangnya kamu tuh nggak apa-apa Bogi, kamu tuh sebenarnya nggak apa-apa Bogi. Tapi aku merasakan nih. Aduh. Wah, ini makin lagi nih. Makin terus nih. Kepala aku makin. Kamu nggak apa-apa. Aku ini lo bilang enggak. Wah, jalan terus. Sampai akhirnya pikiran itulah yang mengkontrol aku, bukan aku lagi. Dia take over aku. Sampai itu membuat yang Bang Dame bilang kan, sampai itu merubah identitasku menjadi bukan Bogi lagi. Bogi yang diatur oleh Saitan itu. Nah, kan itu bahaya lah Bang Dame. Kan? Jadi aku dipisahkan, lama-lama aku dipisahkan sama dari jati diriku sendiri nih. Bayangin, Bogi yang harusnya
tadi ya kreatif gitu, maksudnya Bogi yang ya kayak gini lah, maksudnya bisa sharing, itu lama-lama dipisahkan karena derasnya pikiran-pikiran setan tadi, sehingga aku lupa aku ini sendiri siapa gitu. Makanya di tahun itu juga, tapi aku ketemu Bang Dame ya. Iya, ya. Betul. Aku di tahun itu Masih ketemu pikiran Bang Dame. liar itu. Wih, masih liar itu. liar banget. Benar, kayak aduh itu udah bercabang kemana-mana, dan di situ aku berbicara kepada Bang Dame, dan pada akhirnya aku dikasih simple banget nih, kayak bukan tips ya, cuman kayak suatu, aku bukan bilang solusi juga ya, tapi aku bilangnya kayak panduan lah. Aku bilang selalu guidance-nya yaitu, Bang Dame aku ingat banget waktu itu bilang, coba kamu balikan diri kamu ke sendiri, seperti kamu mereset diri kamu sendiri waktu itu. Kamu balik, kamu kenali siapalah kamu sendiri itu. Kamu tuh siapa, Bogi gitu. Kayak dikedor lu, weh. Balik ya lu, weh. Kamu kenalin dirimu sendiri lagi. Kamu lupa. Waduh. Dipecut, benar. Aku di situ bingung loh. Aku sempat ada marahnya kayak, apaan sih ini, gue sendiri kali. Tapi di situ ternyata Bang Dame benar, maksudnya karena aku sudah terdistorsi oleh masifnya dari overthinking itu gitu ya, aku jadi jauh sama aku sendiri, dan disitulah Bang Dame masuk untuk menolong dan melihat bahwa kamu harus balik ke kamu sendiri gitu. Itulah yang kau rasain sih selama kurang lebih berapa tahun itu Bang Dame ya? Kurang lebih itu 4. Bogi, itu hampir tiap hari itu liar aja pikiran ya. Waduh, itu setiap hari siang dan malam Bang Dame. Sampai aku itu di diagnosa, aku inget banget, mungkin aku udah gak punya sih sekarang. Dulu aku sampai ke dokter jantung, dikasihnya itu bukan obat jantung, obat anxiety problem, bayangin aja. Aku juga kaget sendiri. Nah, gue gimana nih? Gue sakitnya apa sih? Sampai kayak gitu kan. Dikasih, aku inget banget, pilnya kuning waktu itu. Sampai aku minum, ya awalnya terbuai, tapi di situ aku mulai menyadari, ini kayaknya bukan sakit gua deh. Itu dia tuh. Kayak ini bukan sakit gua deh. Ini it's bigger than that. Dan ya balik lagi ya, seperti apa yang Bang Dame bilang tadi gitu. You have to find yourself again. Bahasanya again ya. Lagi. Gitu. Dan ya dengan bimbingan Bang Dame, tentunya dengan keluarga gitu ya. Untungnya aku memiliki keluarga yang alhamdulillah sampai sekarang suportif. Teman-teman juga yang suportif dengan perjalanan aku. Either itu aku ngapain aja lah, bikin musik sedikit ya. Waktu itu rasanya kayak zombie ya. Wih, ya benar Bang Dame. Aku bilangnya kayak zombie yang mungkin kalau kita lihat kalau di game gitu, yang cuman mungkin ada seri Walking Dead gitu ya, mungkin orang tahu. Aku kayak gitu tuh. Jalannya kosong aja, kopong. Rasanya kayak zombie berjalan nggak ada arahnya, tapi haus akan sesuatu. Nah itu dia. Gitu. Itu yang aku rasakan waktu itu. Kurang lebih. Gimana Bang Arif ini dari sudut pandangmu? Iya, itu menarik ya, menarik banget tadi Bang Bogi bilang, wah ini ada suara-suara gitu di pikiran kan, wah ini apa overthinking lah gitu, terus wah itu kan gue juga gitu, maksudnya. Iya. Nggak kedengaran. Sorry. Cek. Iya. Halo. Oh sorry. Iya. Gitu tadi. Sampai mana sih tadi? Kalau ya itu kan, wah ini gue juga gitu. Nah, itu kan muncul pada saat kita, tadi kata Bang Dame, mau melawan setan itu dengan berpikir, menghadapi setan itu dengan ya mungkin persona kita dalam pikiran gitu. Itu kan gue juga, ya iyalah, kita kayak di panggung sandiwara itu saling bertarung di situ, tapi dua-duanya bertarung kita juga gitu. Ya, itu malah memperpanjang pertarungan. Melawan pikiran malah membakar overthinking gitu. Semakin menyala malah. Jadi makin overthinking. Ini kayak kalau di dalam ilmu komputer itu feedback mechanism gitu.
Input, Enggak. output. Outputnya dari input lagi. Nah, keluarin output. Outputnya dari input lagi. Jadi makin besar. Makin besar udah kayak global warming aja. Semakin panas. Semakin panas gitu. Dan akhirnya itu ke fisik ya. Wah. Nah, ya bisa tuh ke fisik. Benar. Iya. Ke fisik. Sakit gitu. Iya. Sakit. Jadi Bahkan lelah, ya kan? salah satu gejala anxiety itu juga ya itu bener. Sampai ke fisik, jantung juga mempengaruhi, lemas jadinya. Gak nafsu makan. Iya. Benar. Tapi mencari sesuatu gitu kan tadi seperti Bang Bogi bilang tadi, mencari sesuatu, nah sesuatunya ini apa gitu. Terus you have to find yourself again. Menarik. Reset dia. Emang riset gitu, kayak kita udah terlalu pakem, kita pikir aku adalah itu, ternyata bukan gitu. Jadi lagi-lagi overthinking itu memang kata Bang Dame sebuah kesempatan kita untuk find ourselves, realize ourselves, our true self tadi. Kalau bisa disebut solusi ya itu benar. Harus sadari dirimu. Nah, ini kayaknya untuk tema minggu depan nih. Ya pula satu lagi ya, itu tentang yourself gitu. Kalau Gilang sendiri gimana? Mendengar. Kalau aku ya, kayaknya apa ya? Mungkin kalau lihat orang saat ini semua orang overthinking ya pasti. Kan tadi udah pasti ada gitu. Kita nggak boleh memungkiri gitu. Bahkan saking normalnya dianggap jadi habit gitu. Wah, aku pagi terus siang belajar. Iya. Habit biasanya itu overthinking. Jam-jam malam, jam-jam sedikit teman-teman ya. Sedikit ya. Ini Bogi yang kalian lihat sekarang nih teman-teman. Teman-teman lihat itu beda sama 2 tahun lalu. Beda. Makanya kita undang dia di sini. Yes. Bogi saksinya. Dia punya mobil. Mobilnya bagus. Punya tempat sekolah di UI gitu. Tapi tiba-tiba main attack gitu kan. Jalan aja kayak nunduk gitu. Boleh nggak Gilang nanya dulu nih, mungkin ini. Sekarang kalau datang pikiran yang begitu, itu kayak senyum atau gimana? Udah langsung bisa ngadapinnya, mengatasinya? Kalau aku sih kayak itu sih yang namanya mungkin lu pernah ngajarin juga ya. Kayak apapun yang terjadi, jangan panik gitu. Karena panik kan nggak selesai masalah. Tapi kayak all is well gitu. Semua baik-baik aja. Kayak kalau ngomong all is well, karena kan banyak orang juga yang kayak tadi ya. Ngucapin apa astagfirullahaladzim atau apa, lindungi aku dari godaan setan yang terkutuk gitu. itu yang sering terjadi sih. Tapi by case biasanya orang kalau overthinking nggak cerita sih, jadi kayak nggak tahu gitu loh, kayak orang-orang tuh sebenarnya punya banyak pikiran tapi mereka tuh nggak mau dikeluarin gitu karena mungkin gak ada lingkungan yang mendukung atau orang yang mau cerita ya. Makanya banyak banget kejadian yang brutal gitu saat ini. Bahkan kemarin di hari Health Day sedunia itu ya, aku kan sebagai anak mahasiswa yang aktif gitu ya, itu tuh ada kejadian seorang mahasiswa yang depresi karena terlalu banyak overthinking. Dia akhirnya mengakhiri hidupnya, loncat dari gedung gitu. Padahal anak kampus ternama ya, UGM lah kita sebut gitu kan, pinter gitu kan. Tapi bisa sampai di titik itu gitu. Iya, dan biasanya yang semakin banyak pressure-nya untuk dimasukkan ke dalam pikiran, contohnya ya mahasiswa, orang-orang yang terekspos dalam tuntutan untuk mengambil banyak informasi, ya kan, masukin ke pikiran dong. Emang overthinking itu agak rawan tuh. Apalagi zaman sekarang terbuka, semuanya informasi banyak gitu, masukin ke pikiran. Satu lagi, mau nyampe nih ke teman-teman nih, teman-teman. Jadi kayak Bogi yang 2 tahun lalu, itu kan orang nggak ngelihat, tiba-tiba dia kayak menjelajah di alam pikiran. Sampai ke fisik, tidak sakit jantung tapi merasa sakit jantung. Mungkin orang-orang menganggap, kok lu begitu sih, sholat aja. Nggak selesai itu dengan sholat. Benar nggak Bogi? Kan disuruh sholat. Kemudian ke psikolog, ke dokter. Nggak selesai gitu. Ya. Jadi teman-teman, hari tadi sudah dikasih pengantar. Sifat pikiran begitu kita kenali kan. Find yourself, true self. Kita mulai sadar siapa ini yang menyadari pikiran yang bertabrakan ini.
bisa kita kasih pikiran yang bertabrakan itu kan bisa kata yang melemahkan namanya setan, yang menguatkan namanya malaikat. Kayak tadi Gilang bilang kalau lagi pikiran ribet, all is well, all is well. Itu memanggil malaikat sebetulnya itu. Iya. All is well itu kan sebuah makna yang kuat, semuanya baik-baik saja. Tapi itu nggak permanen, Gilang. Tapi begitu kita sadari ketika ada pertengkaran antar pikiran yang kita kasih nama setan dan malaikat, siapa sih yang menyadari pikiran yang bertengkar ini? Tiba-tiba attention-nya pindah dari objek ke subjek. Berarti kita balikan ke subjek, tiba-tiba kita sadar yang menyaksikan. Nggak ada deskripsinya. Kita sadar kita adalah sadar itu sendiri. Kosong. Terdiam. Ini yang disebut dengan a'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang Nah, setelah itu baru kita melangkah dengan pikiran dan penuh cinta kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi kita melangkah dengan cinta. Cinta itu menampil dalam bentuk ide juga kan. Ada rasa cinta nama Tuhan, terus menampil dalam bentuk ide yang kreatif, terus action, itulah Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya hasilnya apa? Sempurna, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini yang mau ditekankan lagi. Ini kan sudah langsung bagus, ya? jalan keluar nih solusi. Gilang, Bogi, Ngarip dan teman-teman. Pikiran yang ribet ini, yang overthinking tadi, itu sekarang menampil di sosmed. Nah, gitu kira-kira. Netizen komen sebebas-bebasnya. Bingar. Jadi kalau kita buka HP, Twitter, itu pikiran-pikiran itu berjalan-jalan di situ tuh. Kalau kita lemah, tidak sadar, tidak alert, ikut-ikutan kita di situ. Kira-kira begitu. Ya. Loh, kok kemana nih? Si Gilang kemana? Bang Arif, ini Gilang kayaknya deh. udah ada yang pertanyaan. Oke, ya kita lanjut ya. Assalamualaikum Bang Dame, Bang Arif dari Prahesti Cahyaning Tias, Bang Gilang dan Bang Bogi. Maaf mau bertanya. Berdasarkan pengalaman saya, biasanya saya overthinking itu karena keinginan yang belum tercapai, emosi yang belum dapat tercurahkan secara maksimal. My question is, apakah selain mengucapkan ta'awuz, meluapkan emosi dan cara sharing pada orang lain bisa menjadi solusi? Oke, silakan responnya dari Bang Dame dulu mungkin. Ya, jadi Mbak Pras ya tadi ya. Jadi tadi ketika sudah diterangkan dengan a'udzubillah itu bukan hanya mengucap ya maksudnya ya, bukan ya. Jadi boleh jadi kita tidak mengucap secara verbal, tetapi kesadaran kita, kontemplasi kita itu mulai berpindah dari objek pikiran, berpindah perhatiannya kepada subjek pikiran. Ya, biasanya kalau lagi praktiknya gini teman-teman, kita lagi nutup mata, kita kan bisa menyaksikan apa yang kita pikirkan. Kalau teman-teman belum mahir menyaksikan apa yang dipikirkan, kita bisa melakukan praktek namanya ganti perhatian ke napas. Ini juga solusi langsung nih Gilang. Jadi kalau di antara teman-teman yang hadir di sini pikiran liar, keinginan yang tidak tercapai, kemudian mengingat masa lalu, mengingat muka mantan, itu kan semua bentuk-bentuk pikiran yang nampak gitu. Ngotot, maksain diri, nah itu. Dan itu, ini habit nih. Nah, habit yang pola berulang ini setan yang sudah mengkristal. Kalau Eckhart Tolle suka nyebut itu compulsive thinking gitu, Bogi. Makanya tadi saya nanya sama Bogi. Bogi, sekarang kan saya sendiri menyaksikan Bogi berubah. Yeah. Dan konsisten. Nah, kalau datang lagi pikiran kayak masa lalu itu yang nggak jelas yang dipikirin itu, sekarang Bogi udah langsung bisa ini kan? Iya. Gimana Kembali prakteknya itu? Bisa kembali kan? Iya benar. Kan seperti Bang Dame waktu itu sering ajarin ke aku gitu ya.
cari cara yang paling menenangkan, kayak dari salah satunya dari bernafas gitu. Aku sering banget misalkan nih contoh aja ya, contoh gamblang yang jelek aku sering lakuin aja gitu. Aku tuh sering misalkan lagi ada pikiran atau katakan syaitan tadi yang berusaha untuk mendistorsi tadi pikiranku itu, aku sering banget ke toilet untuk hanya untuk Ngapain nih? Bukan. Hanya untuk mengambil beberapa hela nafas gitu ya, untuk mengingatkan dan menyebut mantra. Aku sering menyebut kayak begini nih, kayak mungkin kayak yang Gilang bilang tadi, all is well gitu kan. Kalau aku mungkin bahasaku lebih yo wes gak apa-apa Bogi, kan mungkin orang Jawa jadi pakai bahasa Jawa gitu. Yo wes gak apa-apa Bogi, it's okay. Kalau bahasaku itu aku sering bilang tranquilo, maksudnya tenang. Tranquilo. Spanyol ya? Itu banyak. Aku kembali keluar dari kamar mandi. Dari situ aku udah, ya insya Allah aku bisa menjadi orang yang tadi Bang Nam bilang, konsisten untuk kembali lagi gitu. Ini menarik kan? Kenapa ke toilet gitu coba? Nah, enggak ke musola gitu loh kira-kira. Karena mungkin aku aneh juga sih. Padahal ada simbolisasi sufi kan, toilet itu setannya di rumah. Iya, tapi karena sebenarnya bukan toilet sih. Sebenarnya kayak dia itu kayak balkon, semacam kayak balkon yang emang deket kayak keran, dan keran itu emang di luar ini sering banget dipakai buat tempat wudhu, misalkan orang-orang yang bertamu di sini gitu. Aku ada nih sebenarnya, dan di situ baru ada toilet lah deket situ. Cuman aku pasti arahnya ke sana gitu. Dan di situ aku bisa menenangkan, karena aku juga bisa ngeliat di atas itu kalau lagi bagus gitu, aku bisa ngeliat bulan segala macam, aku bisa ngeliat menghirup udara segar dari luar. Nah, itu tempat favoritku sih kalau di rumah, aku di situ gitu. Tempat sakral itu jadinya. Tempat sakral itu tempat mencari tempat yang lebih tenang gitu ya. Kadang kita bukan escape, cuman kita kayak berpindah sejenak aja gitu untuk biar melihat cakrawala baru. Benar. Nah, itu teman-teman, dari pengalaman Bogi tadi kan salah satu, ini kita tadi kan Mbak Pras bilang kan, auzubillah. Ya kalau Bogi tadi menyebut apa, tranquilo apa tadi? Tranquilo tuh tenang. Iya, kalem. Ya, artinya Bogi sudah mulai menemukan find your true meditation, find your rhythmic, jalan cepat pulang. Itu yang sebetulnya makanya kan saya suka bilang teman-teman, kalau ada anak muda lagi ada masalah, Gilang, tanya, gimana caramu orang tua kan suka bilang, oh kalau kamu ada masalah, sholat. Masalah saya itu malas sholat, gitu. Nah, sebetulnya maksudnya itu sebetulnya sholat itu kan connecting. Connecting to your true self. Dari true self itu connecting kepada Allah, kan gitu. Nah, satu saat teman-teman anak-anak muda yang hadir di sini, siapapun yang mendengar, mulai bisa membuktikan bahwa sholat, zikir, tadi kenapa saya sengaja ngomongin a'udzubillah minasyaitonirrajim, itu Arif kagum aja tuh ngeliat urutan ayatnya itu, ya nggak Bang Arif ya? Iya. A'udzubillah, terus bismillah, alhamdulillah, keren banget gitu loh. Jadi bukan masalah kata-kata bahasa Arabnya, tapi itu kita hormati urutan kata-kata itu, memang udah share banget. Wong itu datang dari wahyu kok. Gitu. Jadi sekarang teman-teman jadi tahu. Yang kedua, Bogi punya ruang sakralnya sendiri. Itu yang disebut mihrab, jawiyah. Nah, Gilang misalnya di kamarnya, ada nggak ruang, pokoknya kalau ribet, pokoknya nggak usah menghindar dari overthinking lah. Udah pasti ada overthinking. Ada. Pikiran begitu. Tapi yang penting tahu jalan pulang. Ketika pikiran kita tersesat, tahu cara pulang. Tadi Bogi dia ke tempat itu. Mau teman-teman pakai mantra silakan, pakai kata-kata tertentu boleh, pakai zikir boleh, pakai meditasi boleh, pakai napas sadar boleh, pakai sharing boleh. Nah, terus kemudian trigger saya overthinking bisa macam-macam. Tadi Mbak Pras bilang keinginan nggak tercapai.
Ada orang itu cuma baca, wah pemilihan presiden tanggal sekian calonnya ini, udah overthinking dia. Kayak dia presidennya ya. Nah, terlalu jauh ya berarti. Jadi kenali juga apa yang men-trigger kita untuk overthinking. Pelajari polanya. Ya. Masing-masing beda. Kalau Gilang misalnya mudah-mudahan udah lulus sih. Begitu disebut nama mantan, langsung tuh. Oh, Udah lulus dah. Tapi udah lulus ya, udah mulai tahu siasat gitu. Iya. Atau mertuanya gitu. Atau mantan bosnya gitu. Jadi jangan takut, justru setelah kita sekarang, apa yang menyebabkan saya overthinking? Apa yang menyebabkan saya overthinking? Kenali itu. Masing-masing, mau orang tua, mau orang muda, ada setannya sendiri. Kenali betul. Akrabin bila perlu. Lu datang lu ya. Lu mau datang lu gitu. Nah, ini ada Mbak Carolina mau nanya. Boleh nggak Mbak Carolina langsung nanya itu, Bang Arif, coba. Mbak Carolina ini teman dari yayasan ini. Boleh. Halo Carolina. Hai Bang Dami, halo. Ini anak-anak muda nih ya. Silakan Carolina. Halo. Hai. Carolina ini psikolog ya Carolina ya? Iya, psikolog. Iya, psikolog dari UI ya? Oh enggak, aku dari Atma Bang. Oh, Atma, silakan Carolina. Hai semua. Jadi mau nanya langsung sama Bang Dami karena kan di luaran itu orang suka banget membela diri gitu ya. Ini kan bukan overthinking, ini intuisi gitu. Jadi seolah-olah membenarkan bahwa overthinkingnya itu bakal kejadian gitu. Nah, mungkin Bang Dami di sini apalagi masih banyak teman-teman yang masih muda-muda juga ya. Boleh kasih contoh real nggak Bang? Apa sih bedanya intuisi sama overthinking gitu? Jadi nanti mereka bisa tahu, atau ya kita ya, maksudnya kita semua masih belajar gitu menurut aku. Apa sih bedanya overthinking sama intuisi gitu, yang dimaksud dengan intuisi gitu aja sih paling Bang Dami. Thank you. Oke, makasih ya. Oke, thank you. Carolina. Silakan. Ini pertanyaan bagus. Jadi teman-teman, sederhananya dulu biasanya saya pasti pakai gambar-gambar kan. Kalau di YouTube Suaguru yang sebelumnya itu ada gambar-gambarnya. Jadi begitu kita menutup mata nih, teman-teman, itu kan pasti ada spontan hadir di batin kita. Itu yang disebut pikiran. Nah, bentuknya yang paling mudah itu gambar. Gambar itu ya memori kan. Nongol aja image gitu, oke? Lalu kalau kita mau detailkan lagi, ada makna di situ. Makna yang kita create. Oh, orangnya nyebelin. Itu yang suka kita sebut sekarang itu judging. Kita memberi penilaian spontan. Dari mana itu datangnya? Dari pengalaman masa lalu dan pengetahuan kita sebelumnya. Nah, itu kan suka nongol tuh. Lalu ada juga di batin kita itu makna-makna universal. Itu prinsip-prinsip hidup. Ya, hukum sebab akibat. Di sini pentingnya logika. Nih ya, Carolina ya. Logika itu membantu kita untuk mengatasi pikiran yang ribet. Makanya orang-orang yang logik itu juga dalam beberapa hal bisa membedakan ini kepentingan pribadi, simpati, atau ini logik gitu. Oke, ini masih belum menyelesaikan. Lalu kemudian Carolina, ada namanya intuisi. Intuisi itu sebetulnya datang dari kemahiran kita melakukan sesuatu. Contoh konkret. Seorang montir, dia memperbaiki mobil banyak gitu. Katakanlah sudah 100 mobil. Mobil gua rusak, kata temannya. Terus mana? Bawa ke sini. Begitu dibawa, tiba-tiba dia langsung tahu tuh, nggak pakai mikir. Ini yang rusak di bagian ini. Itu intuisi. Jadi intuisi itu bisa dilatih. Ya. Jadi intuisi memang lebih tinggi dari logika tadi. Intuisi itu kemampuan untuk yang sudah dilatih. Kayak Arif rajin main gitar, fingering. Begitu datang satu lagu, langsung tahu, oh itu notnya ini, itu notnya ini gitu. Gitu ya.
Nah, itu datang dari semakin sering kita melatih, itu langsung bisa intuitif gitu ya. Nah, intuitif itu tidak ada keraguan, Carolina. Ya, kalau yang tadi begini, itu masih di bawah tuh, masih dikuasai ego gitu. Kalau logik itu lebih teratur. Tapi begitu intuisi, nggak perlu banyak analisa, langsung tahu. Jam terbang. Tapi di atasnya intuisi ada lagi, Carolina. Itu namanya ilham, inspirasi. Nah, ilham ini, itu kadang kita tidak mahir tentang itu. Tiba-tiba dapat. Kapan itu kita dapat? Saat batin kita itu hening, peaceful, bening. Nah, itu orang-orang suci di sini nih. Orang-orang yang baik hati. Belum kejadian dia tahu duluan gitu. Bukan. Nah, itu ya kira-kira ya. Intuisi itu bisa dilatih. Tapi kalau ilham, itu inspirasi yang datang dari kecerdasan yang tanpa batas, itulah Tuhan. Di atasnya ilham ada lagi, Carolina, sebetulnya kalau mau kita detailkan. Itulah wahyu gitu. Kenapa dia disebut wahyu? Dia bisa bertahan ajarannya ribuan tahun. Itu kira-kira. Ya, jadi bagaimana membedakannya? Nah, membedakannya itu kalau dia masih berantem, ya itu masih overthinking gitu. Ya, sesuai dengan penjelasan di awal. Tapi ketika dia sudah bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu logik. Kalau intuisi, tanpa berpikir, analisa, dia langsung tahu. Kayak orang yang biasa analisa kredit lah gitu ya, Carolina ya, datang nih, ini pasti begini. Dan memang beneran begitu. Jadi intuisi bisa dilatih. Tapi kalau ilham, wah itu datang dari kebersihan hati. Nah, disinilah dimensi dari yang Swaguru juga suka kenalkan. Seorang guru itu biasanya suka dapat ilham. Bukan pengajar ya, guru. Karena guru adalah yang membawa cahaya dalam kegelapan. Kita bisa nggak dapat ilham? Bisa. Nah, disitulah gunanya prayer nih, Bogi. Nah, kalau teman-teman menyelesaikan persoalan itu belum dari jadi prayer, ya nggak apa-apa juga. Mainannya di ini dulu. Di apa? Ya, pengalihan kepada yang lebih kuat ya di batin ya. Tapi kalau mau langsung kepada sang I am, aku, itu bisa tuh langsung hening. Di I am itulah nanti ngalir tuh inspirasi. Bahkan kita bisa komunikasi dengan orang yang sudah meninggal, tapi tidak takut. Wah, komunikasi sama orang meninggal, itu nggak usah takut juga. Kalau orang yang penakut itu nggak dapat ilham justru. Nggak dibuka ke dia itu. Kita dibuka sosmed aja udah panik. Sosmed itu udah kayak dunia barja, dunia imajinasi gitu. Yeah, wah, itu apa bisa. aja ada di situ coba digital. Kita bahas nanti itu ya. Ya, imajinasi medsos. Tapi ada pertanyaan lagi tuh, Bang Dame, tentang overthinking soal kepercayaan diri juga. Kan banyak orang-orang yang sebenarnya merasa overthinking itu dasarnya nggak percaya diri gitu. Dari Bang Miradi nih, mau bertanya, saya termasuk orang yang nggak percaya diri atau minder di berbagai hal, contohnya kayak kerjaan, hubungan, pergaulan. Apa itu hasil dari overthinking? Boleh dijelaskan hubungan overthinking dengan kepercayaan diri nggak? Gitu. Dan cara mengatasinya. Problemnya gitu. Iya, oke. Jadi Miradi, Mas Miradi, ya. Jadi tidak percaya diri. Kan itu kalimat. Karena saya tidak percaya diri, bisa minder, bisa insecure. Itu kita bahas juga kemarin ya. Iya, iya. Tapi juga dari insecure itu, jangan-jangan begini, jangan-jangan dia kok begini. Jadi overthinking, oke ya. Nah, jadi ketika saya mengatakan saya minder, saya tidak percaya diri, itu sebetulnya sudah saya kasih identitas. Sudah saya kasih predikat. Saya adalah subjek, saya minder, saya tidak percaya diri. Percaya diri ini adalah pikiran, teman-teman. Saya tidak identik dengan minder loh. Saya tidak identik dengan takut loh. Saya ini netral. Saya ini pure.
Tapi saya tidak percaya diri. Nah, saya yang diidentifikasi sebagai tidak percaya diri, itu namanya personality. Itu namanya ego. Itulah sebabnya 2 minggu ke depan ya Bang Arif ya, kita akan bahas be as you are. Jadilah kamu apa adanya. Kita tidak menggunakan kata be yourself. Karena motivator sering ngomong be yourself. Ya gue begini, orangnya begini. Ya itu sebetulnya kumpulan dari masa lalumu, patah hatimu, ngungkul jadi mix, jadi personality. Dan itu banyak, kita semua itu punya bakat bipolar. Punya banyak jenis personality. Personalitas itu topeng, person. Gitu. Jadi pada saat teman-teman mengalami tidak percaya diri, sadarlah, wah, pikiran tidak percaya diri lagi datang. Mending begitu ngomongnya. Perasaan tidak percaya diri lagi datang nih. I am aware of insecure. Nah gitu. I am aware of insecure. Oke. Wah, si cemburu datang nih. I am aware of jealousy. Jangan anggap aku cemburuan. Jangan. Itu berbahaya. Benar. Kalau aku si cemburu, kalau lagunya Dewa kan ada itu, cemburu bisa membunuh. Wah, gitu. Nah, ketika kita identifikasi, jadi overthinking itu datang dari mana? Dari ego. Dari pikiran, dari identitas yang belum sadar siapa dirinya. Itu asal muasal overthinking. Makanya dikibulin setan gitu kira-kira. Gua goda lu, bangga diri, sombong. Wah, itu gampang banget tuh dikibulin sama setan gitu loh. Ya, jadi solusinya bagaimana? Ya kembali gitu. Nah, teman-teman, pada waktu kita sudah kembali pulang ke center, pulang kepada I am. Dan I am itu ternyata damai itu. Dan I am itu ternyata love itself. Di situ kita dapat nanti kreativitas yang luar biasa. Itu yang dalam tradisi agama disebut berbuatlah dengan bismillah. Makanya teman-teman salah satu mantra wirid yang canggih kita pakai. Kalau kita lagi minder, diam dulu. Oh, niatku baik kok. Itu nggak bisa pura-pura ya. Enggak, niatku baik kok. Enggak. Lu belum baik lu niatnya. Kalau kita niatnya murni karena Allah, kekuatannya datang dari Allah. Itulah bismillah. Atas nama kasih. Tuhan bersamamu gitu. Itu maksudnya gitu. Kalau Bogi kan kasih bahasa penyelamatnya ya wes. Nah, gitu. Bisa juga. Ya wes. Nah, nongol lagi. Nah, kalau nongol lagi, coba kalau belum mampu mengatasi pikiran itu, belum dapat makna, ya solusinya Bogi ya wes. Gitu kira-kira. Kalau saya punya tuh ada Bogi. Ini boleh nih dipakai nih. Jadi suatu hari Bogi ada raja nggak bisa tidur, overthinking ceritanya raja ini. Kalau zaman sekarang mungkin pejabat lah, calon presiden lah kira-kira begitu, nggak bisa tidur. Wah gimana? Wah pokoknya duitnya banyak gitu, nggak bisa tidur, overthinking. Raja ini nih Bogi. Dia dapat berita ada orang arif, orang bijaksana di sana bisa mengatasi derita dia. Dipanggil lah orang bijaksana ini. Begitu datang, kamu punya rahasia mengatasi pikiran saya yang overthinking lah kalau zaman sekarang. Ayo kasih. Enggak, saya nggak punya, saya biasa aja. Kalau kamu tidak kasih seminggu lagi, kamu akan dibunuh, digantung. Tapi kalau kamu kasih dan terbukti selamat aku, 1/4 dari hartaku buat kamu. Oke. Seminggu kemudian datanglah raja ini. Orang bijak ini. Begitu datang, terus dia bilang, mana kuncinya, rahasianya? Dikasihlah satu kotak kecil, isinya cincin. Nah ini cincin ini nih, jimatnya nih kira-kira. Pakai raja gitu, dipakailah sama raja. Setiap datang pikiran ribet, overthinking, minder lah, takut, khawatir. Pokoknya jenis-jenis itulah. Nah, pakai cincin ini, pakai seterusnya. Dan setiap datang pikiran seperti itu, overthinking. Oles cincinnya, dan baca tulisan. Tahu nggak tulisannya apa, Bogi? Jadi setiap ada pikiran ribet, pikiran takut, ntar gimana nih besok, ntar gimana 2 tahun lagi. Datang tuh pikirannya itu, atau lagi ribet kehidupan.
dia oles cincinnya, dia baca tulisannya. Tulisannya adalah ntar juga lewat gitu. Iya. Ntar juga lewat gitu hilang. Itu persis kayak nasihat-nasihat teman kita ya. Ntar juga lewat. Kalau Bogi kan ya wes. Ya wes Ntar juga lewat. Iya. Dan itu ada bukunya, Gilang. Bogi, ada bukunya. Itu seorang guru meditasi di Thailand, judulnya Nanti Juga Akan Berlalu. Kalau versi saya kan ntar juga lewat. Itu bukunya ada. Nanti juga akan berlalu. Wah, iya. Nah, buktinya apa coba? Pandemik kemarin zaman kita, wah, awal-awal pandemik kayak kota monster kayaknya, benar nggak? Kalau kita ke iya benar. Lewat juga. Biasa aja sekarang. Iya. Iya kan? Nah, itu kalau dalam prinsip Buddhism, itu namanya memahami sifat dunia impermanen. Jadi jangan pernah berpegang pada yang impermanen, yang berubah. Perubahan adalah keniscayaan, yes. Tapi kalau semua perubahan itu kita selalu berubah, apa yang kita pegang? Makanya kembali Bogi, find your true self. Aku yang tidak berubah itu apa? Baik. Bukan pikiran, bukan aku emosi, bukan aku identitas. Saat kita terdiam, aku adalah kesadaran. Dan kesadaran itu dalam bahasa agama adalah Tuhan itu sendiri. Allah. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Agama sebetulnya datang agar kita punya jalan. Agama kan jalan untuk kembali pulang. Karena itu we need agama. Nah, kemarin kan kita bahas tuh, apa agamamu kan itu. Iya. Bukan agama identitas turunan ya, tapi agama sebagai jalan pulang. Apapun nama agamanya, Kristen, Hindu, Buddha, apapun. Yang penting kita bisa pulang. Belajarlah pada orang-orang suci, guru-guru, para nabi, apakah sudah jadi kitab, sudah jadi uraian, yang sudah terbukti ribuan tahun menyelamatkan kita. Jadi kebayang nggak Gilang di dunia sosmed sosial itu, kalau orang tidak bisa cara pulang. Sering loh bisa bunuh diri yang di Jogja itu, UGM itu. Tapi banyak juga yang anak muda yang nggak mau pulang dulu gitu, karena melihat overthinking itu menjadi salah keseruan. Satu cara memang yang baik untuk dia gitu. Karena kalau di tongkrongan aku ya, obrolan tongkrongan anak muda gitu, overthinking tuh arti definisi kita tuh adalah fase menuju pendewasaan. Jadi kalau kita dewasa, kita memang overthinking. Kan berlebihan, memikirkan sesuatu yang berlebihan. Sebenarnya tuh kita bukan lebih ke overthinking ya, tapi ke intuisi tadi yang dibilang Kak Sinaga. Kalau kita nggak melakukan ini, nanti bakal jadi kayak gini. Nanti kalau kita ngelakuin ini, bakal jadi kayak gini. Jadi tuh kita lebih bertarung dengan pikiran tentang rencana kemungkinan. Tapi sebenarnya dari overthinking itu kadang memang kalau mental nggak kuat, kan ada orang mental beda-beda ya. Overthinking ada yang mental nggak kuat, tadi akhirnya berakhir kayak gitu. Tapi kalau mental yang kuat, dia malah menemukan solusi di situ. Oh iya, kalau kayak gini, kemungkinan akan gini. Oke, berarti gue akan melakukan cara ini nih, yang bisa menyelesaikan masalah gitu. Kayak misalkan, nggak pede tadi, kan jadi rasa insecure, akhirnya nggak perform lah gitu. Nah, cara terbaik misalkan kayak tadi gitu, nenangin diri, atau mungkin dia ngomong sendiri depan kaca, ayo bisa kok, yakin gitu, pede aja gitu kan. Anggaplah di depan kalian tuh hanya rumput-rumput yang bergoyang gitu kan, punya caranya tersendiri kan gitu. Nah itu tuh sebenarnya bagus gak sih gitu. Kalau menurut aku sih bagus-bagus aja gitu, asal kadarnya pas. Karena itu memunculkan solusi. Karena kalau misalnya kita selalu pulang overthinking, berarti tuh kayak kita tuh dikasih tantangan terus nggak mau bertarung sama tantangan itu gitu. Iya nggak sih? Oke, Bang Ari mau ini silakan. Iya, sebenarnya tadi ketika disebut kata pulang, apa yang dimaksud pulang gitu.
Yang dimaksud pulang itu apa sih? Jadi bukan lari, pulang itu sebenarnya. Bukan lari. Iya. Aku tadi menggarisbawahi keren banget ya. Aku kan suka meneliti kata-kata. Jadi misalnya kita punya pengertian secara lazim kata ini atau kata itu, kalimat ini, kalimat itu. Tapi aku mencoba untuk melihatnya dari sisi lain yang barangkali lebih harfiah. Lebih harfiah, bukan nyari makna-makna tersembunyi gitu. Misalnya, kalau ada yang udah nonton Everything Everywhere All at Once, ada satu kata, satu kalimat yang kayaknya udah jadi klise, udah sering digunakan oleh anak-anak edgy, jadikan quotes gitu. Nothing matters. Nothing matters, nggak ada yang penting gitu. Tidak ada yang berarti. Tapi, nah, kita bisa, apakah hanya itu satu-satunya pembacaan? Bisa, ada yang lain. Apa? Nothing itu sendiri matters gitu. Bukan nothing matters itu tidak ada yang nothing matters bukan berarti everything doesn't matter. Nothing matters, nothing itself matters gitu. Yang tiada itu berarti ketiadaan itu sendiri berarti. Nah, tadi ada kalimat keren, nanti juga akan berlalu. Nah, pertama yang paling mungkin intuitif tadi, yang paling spontan, pemaknaan kita apa? Oh, ini ada situasi gempar, nanti juga berlalu. Situasi gempar yang berlalu. Tapi kita baca secara harfiah. Nantinya yang berlalu. Nantinya yang berlalu. Nanti itu apa sih? Antisipasi. Jadi gagasan, wawasan akan masa depan itu kita sama dengan nanti. Ya kan? Oh, aku nanti mau masak nasi goreng. Oh, aku nanti mau jadi filsuf. Oh, aku nanti mau pacaran sama orang Jawa. Nanti itu masa depan. Tapi pembacaan kata kalimat tadi, nanti, ya semua nanti. Bang, suaranya, suara. Oke. Itu keren tuh bagian yang terlupakan. Ya, iya. Ulangi. Jadi nanti, yang nanti semua penantian itu juga akan berlalu. Penantian itu apa? Antisipasi. Iya kan? Tadi kata Gilang, pendewasaan. Yes, sama sekali setuju aku. Maksudnya, gara-gara dewasa, gara-gara lebih banyak tanggung jawab, kita jadi mikir ini, mikir itu. Masa depan. Iya kan? Nanti akan gimana? Yang nanti, aku aja pakai kata nanti tadi. Semua yang nanti itu akan berlalu. Dalam arti, mungkin mereka pada saat kamu pikirkan, merusak kamu. Sakit, ditusuk oleh setan. Tapi semua yang nanti itu berlalu juga kok. Gitu kira-kira. Jadi nanti ini aku kondensasikan menjadi seluruh visi akan masa depan kita. Nanti juga akan berlalu. Tanda petik, nanti akan berlalu gitu. Jadi bukan nantinya merujuk kepada fenomena yang lagi gempar, tapi semua yang nanti itu pada akhirnya akan berlalu. Kamu pikir nanti itu menyakitimu pada saat itu. Nanti itu juga akan pergi kok, gitu kira-kira. Jadi harfiah gitu. Apa ya, kayak pembacaan harfiah malah lebih menolong kadang-kadang gitu. Jadi ini menarik gitu. Aku membacanya dari situ. Ya, ada lagi teman-teman, silakan mau kalau ada mau bertanya. Sebelum diteruskan. Ya. Pada waktu tadi Bang Arif mengatakan nanti akan berlalu. Ini juga sebetulnya nanti satu saat kita bahas ya di forum Suaguru ini tentang time lagi. Time. Penting banget pemahaman tentang time. Jadi secara logika pikiran kita itu terbiasa memahami ada 3 bagian waktu. Masa lalu, masa depan, now. Gitu kan? Past, future, now. Kita sering mengatakan, ayo buatlah visi masa depan. Nggak apa-apa kita buat seperti itu. Tapi jangan sampai visi masa depan itu, ya imajinasi, itu membuat kita melupakan yang paling real. Yang real sebetulnya kini. Itu makanya kan banyak orang bilang, prosesnya itu nikmatin. Gitu. Proses itu kan kini. Gitu. Nah disitulah guru-guru yang bijaksana bilang, kamu harus pahami sifat pikiran itu. Kadang ditarik ke masa lalu,
Bahkan hidup di masa lalu itu maksudnya hidup dalam jebakan pikiran yang terjadi kemarin masih ada di pikiran. Iya, iya, iya. Iya nggak? Terus Ya. sesuatu yang belum terjadi, dia menjebak dia juga. Itu jadi overthinking. Iya, kita sebut overthinking. Yes, yes, yes. Makanya sufi, orang-orang suci suka disebut son of moment. Putra dari momen kekinian. Oh, oke, oke. Makanya namanya momentum. Ya. The power of now. Present moment. Jadi 5 menit saja, Bogi, kamu sadar kekinian lagi sholat, udah cukup. Itu sudah kayak ngecas HP, full langsung 100 gitu kira-kira. Tapi kalau lagi sholat, aduh gimana ya, ntar gimana ya, itu nggak present distorsi itu ya. Iya. Jadi sekarang bagaimana solusi dari untuk overthinking? Ingat ya Gilang ya, teman-teman, kita tidak menolak sifat pikiran. Dan kita malah menghormati, mengenali, nggak mungkin kita bisa mengatur pikiran. Tanpa pikiran. Dalam arti, nggak bisa. Kan terus. Tapi kita kenali sifat pikiran, malah dia jadi jinak gitu loh kira-kira. Iya. Dia jadi, itu yang disebut jadi bisa diatur kan pada. Iya. Setelah kita kembali pulang kepada I am, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Sebetulnya yang mau dibilang di René Descartes yang disalahpahami ribuan tahun, aku ada dulu, baru aku pikir gitu. Aku berpikir. Nah, orang menekankan pada berpikirnya jadi overthinking. Saat teman-teman berpikir ribet, langsung tanya, ini siapa sih yang berpikir? Sekian menit, sekian momen, kita jeda nih. Ada kebengongan yang asik gitu loh kira-kira. Iya. Nah, momen bengong itu yang kadang disebut jeda. Itulah sebetulnya wilayah tanpa batas. Itulah pulang itu kan maksudnya kan. Itulah nothing matter. Iya. Nggak ada apa-apa, nggak ada things itu benar-benar penting gitu loh. Tapi yang pertama tadi nothing matter itu, nggak ada yang penting dalam hidup ini. Itu masih sifat pikiran, masih pikiran. Yes. Itu minder, itu putus asa. Itu galau. Tapi kalau ternyata nggak berpikir, hening itu penting banget ya, gitu kira-kira. Itu yang dimaksud pulang ya. Jadi pulang itu bukan beralih gitu. Jadi benar juga kata Gilang itu, ketika overthinking ada yang mentalnya lemah dalam arti dia langsung terjebak dalam pikiran itu tadi. Kan? Nah, yang mungkin nggak disadari oleh mereka yang bermental kuat, sebenarnya mereka bisa menghadapi karena mereka secara tak sadar pulang, gitu. Iya, itu maksudnya. Mungkin. Secara tak sadar mereka pulang. Maksudnya tadi tuh kemampuan kita untuk menyadari itu sendiri kan sebuah jeda gitu. Nggak bisa kita milih solusi. Itu kan kita nggak bisa dapat sesuatu dari overthinking. Kalau tidak disadari overthinking itu sendiri gitu. Nah, ini kayak gini. Kayak kita mau ngelawan orang tapi di lumpur. Jadi aduh ribet-ribet. Nah, overthinking itu diikat tuh. Nah, mereka yang bisa melampaui overthinking secara tak sadar sebenarnya mereka udah di atas. Mereka udah keluar dari lumpur. Mereka pikir, aku nggak pulang. Sebenarnya kalau kamu berhasil melampaui overthinking, kamu sebenarnya pulang. Tapi kamu nggak sadar. Nah, gimana caranya kita bisa secara sadar pulang? Awalnya. Itulah sebetulnya kalimat sederhana dari A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu loh. Yes. Jadi kalau kesimpulannya apa overthinking ini? Wah, nanti Mbak Rodia bikin quote tuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung dikasih deh. Bisa jadi. Kalau kata Mbak Yulia tuh kembali ke fitrah. Ke koordinat yang direncanakannya. Ya, kembali ke center, kembali ke kolbu. Boleh nggak Bang Arif kita dengerin Pak Adi dulu nih bicara nih tentang kita anak-anak muda ini. Pak Adi. Iya. Pak Adi. Boleh. Pak Adi gimana Pak Adi? Halo Pak Adi. Wah. Yang paling senior nih.
Kedengaran Pak Adi? Halo. 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 Selamat malam. Kalau Pak teman-teman buka Instagramnya Pak Adi itu banyak sekali lukisan-lukisan bagus di situ, sketsa-sketsa bagus Wah, itu. keren. Waduh, Iya. beneran deh, keren banget gitu. Ya, saya sedang mencoba menggambar beberapa diagramnya Pak Bang Damai yang bagus-bagus juga. Wah. Tidak terlalu mudah. Kalau bikin sketsa sih mudah, tapi Wah, kita mah gambarkan. sketsa aja nggak bisa. Iya. Ada yang mau Gambarkan. dikasih komen Pak dengan dialog anak-anak muda ini? Belum Pak, nanti Oh, sebentar belum ya? coba ya. Oke. Oke, siap. Oke. Oke, Bang Arif sampai jam berapa? Sampai jam ya 10. sebenarnya udah Apa jam? sih. Berapa? Udah deket ya. Dikit lagi ya. Dikit lagi lah. Eh. Tapi aku mau kembali ke Bang Bogi coba ya tentang overthinking ini. Kadang-kadang kan bahkan saking mind attack tadi disebut ya. Saking banyaknya. Kadang nggak tahu kalau aku pernah tuh. Kalau aku yang 3 minggu itu gitu. Pernah main attack tuh. Jadi Wah, jadi kacau. gini. Kacau itu, kacau. Ya, pikiran yang kacau. Tiba-tiba pikiran tuh nyerang tiba-tiba, terus kayak gemeter, kayak bingung, kayak Benar. dan seringkali apa? Kalau aku sih ngerasain ya. Pikiran yang datang itu tidak ku kendaki. Maksudnya tidak ku sengajakan. Iya. Bahkan bukan pikiranku. Misalnya aku pikir siapa ya? Budi gitu. Budi jelek. Tiba-tiba Budi jelek ngomong. Padahal Budi aja aku gak kenal. Terus kalaupun ada Budi, aku gak mikir dia jelek gitu. Tiba-tiba aja saking randomnya kayak seolah-olah kosong. Pingin banget diisi. Lu masuk. Itu terpatri aja gitu, Budi jelek. Iya. Gimana Bang Bogi juga gitu? Iya, otomatis awalnya dulu juga aku dari kekosongan itu, apalagi terutama keraguan-keraguan itu ya. Padahal aku orangnya juga bukan yang bilangnya peragu lah gitu. Tiba-tiba dari space yang kosong itu gitu ya. Entah dari mana nih. Tiba-tiba dia datang ke space yang itu dan ya akhirnya aku ibaratnya kayak ini, aku menggambarkannya kayak simbiotnya Spider-Man gitu ya. Ini Venom. Ya. Dia kosong sih, Eddie Brock itu kan kosong gitu kan. Dia orang biasa yang sebenarnya dia memiliki mungkin kesedihan gitu. Tiba-tiba simbiot itu menyerang dan merubah dia menjadi Venom kan, seseorang yang sebenarnya bukan dia gitu loh. Nah, itu aku mau menggambarkan overthink tuh seperti simbiot itu gitu. Iya. Kalau aku sih. Yes. Dan kadang emang sakit ya. Itu kan ngeluarin Venom itu harus dikasih frekuensi tinggi. Frekuensi tinggi. Dipukul dulu pakai lonceng tuh, teng. Teng, dia teriak kan. Teng, jangan lupa gitu. Jangan lupa. Akhirnya ya Eddie Brock bisa kembali lagi gitu. Nah, itulah seperti itu menurutku overthinking itu gitu. Ya. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Kita sebelum closing statement ya. Wah, seru banget ini. Seru banget bahasannya. Semoga pertemuan berikutnya ya tentang yang self itu sama adalah narasumbernya nanti seru. Ada lagi? Silakan teman-teman. Seru. Oke, cukup dulu. Oke, cukup kali ya, biar nggak kelamaan juga. Boleh, kalau gitu mungkin mulai dari Bang Bogi. Ada closing statement-nya. Kalau aku bahas aku lemesin aja Bang. Jangan dilawan, lemesin aja Bang. Iya. Jangan dilawan, lemesin aja Bang. Tarik nafas, kembali lagi. Insya Allah semua ada jalannya. Amin.
Oke, lanjut Bang Dame. Iya, baik teman-teman, sahabat-sahabat Suaguru di sini. Mudah-mudahan obrolan di tongkrongan ini benar-benar mulai dapat kedalaman ya. Iya. Yang selama ini dibahas tentang overthinking dan udah mulai dapat percikan-percikan inspirasi. Lemesin aja, terus ya wes, ntar juga lewat, all is well. Atau kita mulai lebih matang, kita mulai memindahkan perhatian dari objek ke subjek gitu ya. Nah, itulah sebetulnya esensi dari self-inquiry teman-teman sekalian. Nah, pada saat terjadi self-inquiry itu, kita jadi dapat pengertian terdalam dari, kalau dalam tradisi agama Islam misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Atau saat teduh kalau di Christianity. Ya. Nah, napas juga membantu kita pulang kembali kepada diri kita yang sejati gitu. Ya, jadi mudah-mudahan diskusi kita malam ini tentang overthinking membawa kita pada kesadaran I am, ya, aku yang sejati. Gilang? Bang Arif. Oke, luar biasa. Silakan. Gimana? Gilang, luar biasa. Kalau dari aku apa ya? Itu sih. Overthinking adalah hak untuk semua orang. Semua boleh untuk overthinking. Yes. Terus yang penting kita bisa tahu cara untuk pulang. Banyak cara. Nanti mungkin kita pelajarin di next pertemuan gitu ya, self inquiry gitu ya. Mungkin aku tadi ngomong kayak all is well, semua baik-baik aja, atau auzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Memang cukup menenangkan. Beberapa kali aku overthinking tuh ya, mengucapkan itu kayak ada sedikit malaikat yang datang lah menolong. Itu benar itu. Dan ya mungkin ibadah, sholat gitu ya. Tapi yang tadi memahami setiap kata-katanya gitu, kayak yang dalam dengan mengatur nafas gitu, itu cukup membantu sih. By pengalaman. Tapi ya tidak terlalu difikirkan juga tentang masa depan, karena aku ingat kata-katanya Master Ogwe. Wah, yang dikura-kura di Kumpada tuh. Kumpada. Yesterday is history, ya kan? Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Kita nggak tahu. Yeah. But today is a gift. That's why he called present. Jadi kayak hari ini yang kita dikasih gift, kita lakuin yang terbaik aja gitu. Karena masa depan masih misteri. Yang penting hari ini kita udah ngelakuin yang terbaik. Nanti misteri itu nanti juga berlalu gitu kan, tadi kan nanti gitu. Kita hadapi tapi tetap santuy. Wah, skuy living, santuy living. Oke, thank you. Wah, ini luar biasa teman-teman, pertanyaannya keren-keren. Thanks for session. Sama-sama, jazakallah khairon Bang. Oke, luar biasa. Ditunggu kajian offline. Ya, nanti akan dikabarin lah kalau itu. Ya. Aku mau mungkin menutup ya, karena tadi Bang Bogi menyebutkan peragu gitu. Jadi mungkin kita bisa, kalau nggak tahu ya Bang Dame, aku masih merasa pengalamannya René Descartes itu keren banget, bisa jadi contoh yang mudah gitu, karena dia meragukan semuanya gitu kan. Dari realitas ini, misalnya gelas, pernah gak sih teman-teman overthinkingnya itu, aduh, aku sebenarnya ada gak sih? Ada tuh krisis identitas, krisis eksistensial gitu kan. Sebenarnya ini apa? Jangan-jangan dunia ini simulasi gitu-gitu. Itu overthinking yang lebih intelektual tuh. Nah, jadi René Descartes gitu meragukan semuanya. Sebenarnya tanganku ini ada gak? Mataku ada gak? Pacarku ada gak? Anakku ada gak sih sebenarnya? Itu dia ragukan semuanya. Tuhan termasuk gitu. Apapun itu dia ragukan, bahkan mimpi dia ragukan, imajinasinya dia ragukan, semuanya dia ragukan. Coba kayak ngambang aja gitu, nggak bisa berdiri di mana-mana. Tapi akhirnya di akhir dia menyadari bahwa ada satu yang tidak meragukan, keraguanku, bahwa aku ragu, bahwa ada yang ragu pada saat aku meragukan semuanya. Itu sebenarnya kalau bagiku Bang Dame, ini gampang banget gitu untuk langsung kembali ke subjek. Itu objek-objek tadi dia meragukan ini, meragukan itu,
aku mengambil contoh ini karena meragukan itu lebih apa ya? Lebih ngerepotin gitu, lebih repot gitu. Kita fokus ke objek gitu kan. Meragukan, semuanya diragukan, tapi dia nggak bisa membantah. Ada yang ragu di situ bahwa keraguan sedang terjadi. Nah, nggak bisa ada keraguan tanpa ada yang meragukan, subjek yang meragukan. Nah, itu maksudnya. Aku meragu, ini aku bisa ragu karena aku ada dulu. Dan itu nggak bisa diragukan. Nah, Descartes mencapai ini karena dia mau mencari prinsip paling dasar yang nggak bisa dibantah. Ya akhirnya bahwa aku itu ada, bahwa aku sedang ragu. Nah, itu yang dimaksud pulang oleh Bang Dame tadi kan. Itu yang dimaksud pada akhirnya, oke, kita bisa punya cara untuk bisa melampaui overthinking, tapi pada akhirnya, kalaupun itu selesai, kita harus bisa kembali jadi pengamat itu. Yang meragukan itu yang penting harus disadari. Bukan objek-objek yang diragukan. Kalau aku, pengalamanku, ketika konsep-konsepnya itu bertengkar, sadari yang menyaksikan konsep-konsep itu bertengkar gitu. Nah, jadi menurutku overthinking ini memang sebuah gerbang pendewasaan, yes, tapi juga untuk pulang menjadi subjek itu. Jadi jangan sampai kita takut dengan overthinking. Sambut itu dengan lapang dada. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kepada Bang Dame, kepada Mas Bogi, kepada Gilang, kepada saya. Kepada teman-teman semua. Sama-sama Arif, Bang Dame. Thank you. Gilang. Semuanya kita